wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mendengarkan tadi pengajian. Makin tiang niki ya tang bercerita bahwa tadi sudah tarekat hizib, kemarin sudah hizib ya. Ada wasiat renungan masa. Wasiat renungan masa kalau tidak salah itu tahun 70-an dimulai. Ada 2 buku sebenarnya. Ada wasiat pertama dan ada wasiat yang kedua. Buku yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu ada nasikh mansukh. Ada yang terbuang. Itu diganti oleh beliau. Ya, jadi untuk buku yang pertama ada berapa bait yang dibuang. Ada berapa, mungkin 1 bait saya ingat yang terbuang itu mengatakan yang paling pertama menyambut tarekat seorang yang pejuang lillah, Haji Najmuddin dari Karanglebah. Nah, bait terakhirnya lupa karena sudah kelamaan. Itulah yang terbuang, ya. Ada di sana mengatakan Haji Najmuddin dari Karanglebah berjanjang naik, bertangga naik, berjanjang turun. Itu awalnya, yang kedua itu, ya. Yang kedua itu awalnya. Kemudian mempunyai mizah, mempunyai perbedaan untuk yang kedua. Setiap bait akhir ada pepatah. Itu. Misalnya anak baik menantu molek. Itu. Seperti gagang, seperti sirih, pulang di gagang, seperti sirih, pulang ke gagang. Sesudah kelahi teringat silat, anak badak dihambat-hambat. Akhir-akhir saja tepatnya. Bait yang keempat, jadi kan 4 banyaknya anunya. Itu kan. Nah, berarti yang mengatakan zaman ini zaman mungkarat, harus perbanyak baca sholawat, membaca Quran, zikir dan tobat, mengingat Tuhan setiap saat. Berarti buku pertama itu. Ya, buku pertama karena tidak di akhirnya
tidak di akhirnya ada pepatah. Itu. Nah itu seperti belut pulang ke lumpur. Baca aja anak ni selalu itu. Memang bacaan diri lah ni. Ya pokoknya yang punya pepatah di bait terakhir itu adalah buku yang kedua. Sedangkan dan awalnya seperti tadi. Wahai anakku Raur Raihanun. Sedangkan buku yang pertama ada yang patah tapi tidak seluruhnya. Tapi seperti tadi ada yang terbuang, diganti, dimansuh, dinasikh itu. Sehingga sekarang sudah yang ada sekarang ini dalam cetakan sekarang sudah murni. Ya, sudah murni. Untuk cara penerimaan sebenarnya Tarekat Hizib Nahdlatul Watan yang kami terima dulu dari beliau ada 4 banyaknya. Tarekat Hizib Nahdlatul Watan ada 4 banyaknya. Ada di bukunya di sana. Pertama yang dibaca setiap setelah selesai sholat. Itu yang dibaca selesai sholat. Itu dimulai dengan Muhammadur Rasulullah wallazina aman. Itu. Kemudian yang kedua namanya Wirdur Rabitah. Itu dibaca sebelum sembahyang maghrib setelah azan. Yang dimulai dengan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, kalau ada salah itu. Nah itu. Kemudian yang ketiga Al-Wazifatul Yaumiyah yang dibaca sekali sehari. Namanya Wazifatul Yaumiyah. Wa bihi nasta'in. Wa bihaqi alif ba ta sa ja jim ha kha ila akhir. Kemudian yang keempat Al-Wazifatul Usbu'iyah. Amalan setiap minggu. Diamalkan waktu itu pada hari Jumat. Tiap hari Jumat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana astagfirtu wa atubu ma sana'tu wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di awalnya itu dibaca 7 kali yang tadi itu. Untuk wazifatul yaumiyah dan wazifatul usbu'iyah, kalau ada waktu panjang dibaca hizib jadi terakhirnya. Kalau tidak ada sempat diganti dengan Allahumma shlih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya itu qiraatul hizbi itu jadi akhirnya wazifatul yaumiyah dan wazifatul usbu'iyah. Saya belum baca itu yang di bukunya, belum saya lihat apa masih seperti itu atau enggak. Penerimaannya 2 tahap. Penerimaannya 2 tahap. Penerimaan pertama
wazifatul rawatib dengan wirdur rabitah itu pertama kali menerimanya bertahap. Jarak 41 hari baru menerima wazifatul usbu'iyah wa yaumiyah dan usbu'iyah. Untuk yang kedua setelah lulus mengamalkan yang dua tadi. Nah, jadi memakan tempo panjang kalau misalnya usbu'ah itu disambung dengan hizib Nahdlatul Watan atau yang kedua yang yaumiyahnya dengan hizib juga, ya panjang dia. Itu. Dan orang-orang dulu banyak sekali murid-murid Bapak Molseh menjadi wali yang mengamalkan tarekat hizib Nahdlatul Watan. Ada yang memimpi-mimpi macam dibawa kepada Bapak Maulana Syekh. Pada tahun 1972 beliau menyuruh 2 orang berwirid. Yang pertama disuruh di makamnya Dato' Abdul Majid. Disuruh dia di Abrar itu. Yang kedua disuruh wirid di lapangan Hultah dulu. Nama Hultah itu di SMA sekarang di sana. Ya. Di SMA. Ada lapangan besar di sana, tempat Hultah dulu. Sana tempatnya, ini serempak 1 malam disuruh 2 orang itu untuk berwirid, berzikir di tempat yang berbeda, waktu yang sama, cuma wiridnya sama atau enggak wallahualam. Nah, itu tahun 1972. Serempak dua-dua ini melapor ke Bapak Maulana Syekh, membawa hasil daripada mereka berdua. Yang satu yang di makamnya Dato' Abdul Majid, dia menerima keris selaparang. Nah itu, keris sebelah parang. Dan waktu itu diperlihatkan kita oleh Bapak Molseh di Ma'had. Waktu itu saya masih tingkat 1, diperlihatkan ini dia. Masih, karena tadi malam mungkin dia terima, masih bekas tanah-tanah. Itu. Waktu setelah dibersihkan, nyelong-nyeleng dia. Mas, itu, keris selaparang. Nah itu diperlihatkan kami waktu itu oleh Molseh, Tulab Ma'had. Nah yang wirid zikir di lapangan Hultah, ihtiram Rabbana ya zal jalali wal minan wasyuran liwa nahdatil watan wahfadan hada imam minal fitan
وهديا رجالها على السود وسورا هم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة واحفظا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنة وسورا والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن واهديا رجالها وانصرهم في العشايا والبكاء حي السلام عليكم ورحمة الله. Tutup angin kecil dia. Jadi yang kedua, ini cerita dari beliau, ya. Jadi kita beliau waktu itu, dia begitu datang di lapangan itu sedang wirid ini, datang ular yang besar sekali. Waduh, ujiannya dulu ular. Nah, itu. Lanjutkan wiridnya. Setelah sampai ini wiridnya nanti, pegang lidahnya ular itu. Akhirnya begitu selesai, ngangak ular ini dipegang lidahnya. Woi, pontalan. Tapi ada yang bersuara, jangan lepas lidahnya. Teperampek, wah perawat. Tapi bismillah tawakal tu Allah. Apa juga wirid ditahui jual bapak saya din pada apa wirid kan? Pontal paten terus lanjutkan wiridnya. Terus tak. Lama-lama tambah kecil ular itu. Kecil. Ternyata yang dipegang lidahnya itu adalah keris. Kemudian badannya itu ya jari dan dande. Nah itu. Nah ini dia keris itu sama proses diperlihatkan kita kerisnya. Jadi dua keris malam itu sekaligus. Banyak pokoknya karamah-karamah di saat itu. Beliau juga ada minyak, banyak minyaknya Bapak Mose. Minyaknya, tapi ada yang dijelang oleh jin dari Renjani. Itu namanya Surya Sakti. Tidak boleh orang dekat di Gedung Mahat itu, pesantren itu dulu. Cuma berapa orang yang boleh dekat, ngantar anu saja. Nyiur, kelapa itu ngantar. Itu yang boleh dekat. Termasuk yang mukarrabin pada saya saja. Termasuk Tuan Guru Haji Mahmud Yasin almarhum. Dia termasuk yang boleh dekat. Ngantar. Ada Ustadz Haji Abdul Wahab nama juga yang ngantar. Waktu sedang baca tengah malam itu terdengar suara jari wiridnya mereka itu ada di antaranya lah salatullah salamullah yang jadi wiridnya. Itu. Yang terdengar suara ada wanita juga. Itu mungkin itu Dewi Anjani sama Rabi'atul Adawiyah mungkin. Atau Rabi'atul Syamiyah. Para wali-wali wanita yang terkenal. Tidak boleh kita dekat. Hanya Moses saja yang masuk. Besoknya jadi minyak terus. Tapi lagi dijelang. Udah dipepes. Pantatnya saja dipepes itu. Diambil airnya entah bagaimana kok jadi minyak. Dijelang oleh Umi Adeniyah lagi. Nyiru itu. Jadi minyak masih lagi. Tapi yang diambil oleh Jaja. Entah bagaimana caranya. Jin-jin itu, jin Gunung Rinjani itu. Namanya minyak Surya Sakti. Ada juga minyak benga, ada minyak Mas Mulia. Tapi sekarang sudah dikumpulkan oleh Mas saya dulu menjadi satu dengan nama lupa karan. Mas Mulia, Pusapa Lakarang, Petung Bayan, Macan Putih. Dengan mujarabat kun menembus 7 petawan langit dan bumi.
ada lupa namanya. Jadi itu saja tiadanya. Naskah niki saja yang sampaikan, jadi itu tahun 72. Masih tingkat sadu ma'at. Langsung dari Bapak Maulana Syekh. Separuhnya tulab talibat belum lahir. Masih bapaknya papunya pacaran mungkin. Nah itu, papunya pacaran tahun 72. Seandainya papunya seperti umur saya, kan juga pacaran jari ini. Allah muwaffiq hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.